wabil khusus pemangku manakib pada malam hari ini, Ibu Haja Erna, Ibu Haja Neni, dan Ibu Haja Susan. Semoga segala niat dan hajatnya Allah kabulkan. Allah berkahi semuanya segalanya selamat. Para asatid, asatidzah, ikhwan, akhwat yang sudah menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwasannya manusia itu ada yang hanyut dalam keduniaan atau bertobat atau mulai berbuat dosa atau menjadi seorang yang arif. Adapun orang yang hanyut dalam keduniaan, maka ia tidak mengingat kematian. Dan jika mengingatnya, maka ia mengingatnya karena menyesali dunianya dan sibuk dengan perbuatan yang tercela. Ini menjadikannya semakin menjauhkan dari Allah untuk mengingat kematian. Adapun orang yang bertobat, maka ia banyak mengingat kematian untuk menimbulkan rasa khauf atau takut dalam hati. Karena Mangkoba pada saat ini tentang berbicara nasihat menjelang ajalnya Tuan Syekh. Maka di situ ada nasihat mau'izah yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Masyarakat ikhwan rahimahullah. Siapapun yang ingin menyempurnakan taubat, barangkali ia tidak menyukai kematian karena takut mati sebelum selesai bertaubat dan sebelum menyiapkan bekal. Maka orang tersebut bisa dimaafkan ketika tidak menyukai kematian dan tidak masuk ke dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang beliau katakan, "Man la yuhibbu liqa Allah, wallahu la yuhibbu liqa'ah." Barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak suka berjumpa dengan siapapun kita, apapun pekerjaan kita. Kalau orang tersebut selama di dunianya tidak ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak akan mau berjumpa dengan. Maka rugi yang luar biasa rugi. Maka guru kita Syekh Abdul Qadir Jalali menerangkan bagaimana 8 sifat dari kenabian itu paling tidak kita dapat memiliki satu saja atau dua atau seluruhnya itu lebih baik. Maka siapapun yang ingin mengikuti jejak langkah orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah, maka dia senantiasa mengingat Allah dimanapun, kapanpun mereka berada. Orang yang memang tidak suka dengan berjumpa dengan Allah, bukannya tidak menyukai kematian dan bukan tidak suka berjumpa dengan Allah, tetapi mereka takut, khawatir tidak bisa berjumpa dengan Allah karena kekurangannya. Seperti orang yang terlambat berjumpa dengan kekasihnya. Karena sibuk mengadakan persiapan guna berjumpa dengannya dalam keadaan yang disukainya. Maka ia tidak dianggap sebagai orang yang tidak suka berjumpa dengannya. Tanda orang yang selalu bersiap untuk menemuinya, tidak ada kesibukan baginya. Selain itu, kalau tidak begini, maka ia tergolong orang yang hanyut dalam keduniawian. Bangsa Abah bagaimana memberikan bimbingan, memberikan irsyad petunjuk kepada kita agar dimanapun, kapanpun kita siap
menerima panggilan Allah. Kita siap untuk melaksanakan perintah Allah. Maka itu keluar biasaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang betul-betul ingin berjumpa dengan Allah. Adapun orang yang arif, maka ia selalu mengingat tentang kematian. Pada waktu itulah ia berjumpa dengan kekasihnya. Dan ia tidak lupa kapan ia berjumpa dengan kekasih. Orang macam itu biasa merasakan lambat kendaraan maut supaya bisa bebas dari negeri orang-orang yang durhaka dan berpindah ke sisi Rabbil Alamin. Orang yang bertaubat bisa dimaafkan ketika tidak menyukai kematian, sedangkan orang ini bisa dimaafkan ketika menyukai kematian dan mengharapkan. Yang lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah, mereka yang senantiasa menyerahkan urusannya kepada Allah. Seperti yang kita lakukan, bagaimana guru kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena totalitas kita dalam beribadah yang dituju hanya Allah. Yang diridhoi hanya Allah. Minta ridho. Yang dicintai hanya Allah. Dan ingin berjumpa dengan Allah bersama dengan Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Maka orang tersebut yang menyerahkan urusan kepada Allah, maka ia tidak memilih bagi dirinya kematian maupun kehidupan. Tetapi yang paling disukanya, yang disukai olehnya ialah yang disukai oleh Tuhannya, yang disukai oleh Rabbnya dengan kecintaan yang besar. Dia telah mencapai kedudukan taslim, yaitu pasrah dan ridho. Itulah puncaknya. Bagaimanapun juga dalam mengingat kematian terdapat ganjaran atau sebab sawab dan keutamaan fadilah. Orang yang hanyut dalam keduniaan itu mendapat faidah dengan mengingat kematian. Maka Sayyidina Ali mengatakan, cukuplah mati sebagai nasihatku. Karena dengan kematian itu orang merasa kalau berjalan di atas muka dunia ini berbuat keburukan, maka Allah akan matikan dalam keburukan. Tapi mereka bersiap dalam dirinya bahwasannya dunia ini adalah tempat persinggahan, maka mereka sudah bersiap-siap kapanpun, dimanapun mereka akan dipanggil oleh Allah. Masyarul Ikhwan rahimakumullah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, kematian adalah jembatan yang menyampaikan kekasih kepada kekasihnya. Dia ini menyampaikan orang mukmin sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi mengatakan kematian itu ada 4 bagian, ada 4 macam. Yang pertama yaitu kematian ulama. Yang kedua kematian orang kaya. Dan yang ketiga kematian orang miskin. Dan yang keempat kematian penguasa. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Kematian ulama menimbulkan kerusakan dalam agama. Kalau ulama dicabut, dipanggil kembali kepada Allah, maka akan timbul kerusakan. Karena apa? Tidak banyak orang yang bisa dibimbing. Alhamdulillah, setelah berpulang ke bangsa Aba Anom, kita masih meneruskan ikut kepada Aba Anom, yaitu mengikuti Aba Aus, sehingga tidak ada kerusakan yang terjadi. Maka setiap berpulangnya ulama, maka akan ada kerusakan, akan dicabut
keberkahan dari Allah. Yang kedua adalah kematian orang kaya. Itu akan menimbulkan penyesalan. Kenapa menimbulkan penyesalan? Si mayit yang dipanggil menyesal. Kenapa dikala kaya mereka tidak bisa memberikan sebagian harta yang Allah berikan untuk kemaslahatan dirinya nanti di yaumil qiyamah. Dan orang yang hidup pun menyesal. Kenapa aku tidak bisa meneruskan usaha yang dilakukan oleh orang tua saya dengan kekayaan ini? Maka itu timbul penyesalan. Yang ketiga adalah kematian orang miskin. Menimbulkan ketenangan dan menimbulkan ketenangan. Karena apa? Orang miskin itu bahasanya hidup di dunia itu susah. Untuk melakukan apa-apa susah. Mereka kadang makan, kadang tidak makan. Mereka minum, kadang tidak minum. Andaikan mereka meninggal dunia, siapa yang ditangisi? Tidak akan ditangisi. Atau bahasa kasarnya secara syariatnya, orang hanya memicingkan mata kepada kematian orang-orang miskin. Karena tidak terlihat bahwasannya mereka punya sesuatu yang bisa membuat di sekitarnya mendapatkan limpahan daripada karunia Allah yang diberikan rezeki olehnya. Dan yang keempat adalah kematian penguasa akan menimbulkan fitnah. Kenapa kematian penguasa menimbulkan fitnah? Karena penguasa itu memegang amanah. Penguasa itu memegang tampuk kekuasaannya, memimpin rakyatnya. Bila mana penguasa itu tidak menjalankan amanahnya, tidak melaksanakan amanahnya, maka akan timbullah fitnah dengan kematiannya. Contoh yang pasti kita sering melihat, setiap ada pemimpin yang meninggal dunia, diisukan dengan korupsi, diisukan dengan namanya macam-macam. Itu ada. Maka baginda Nabi mengatakan para aulia Allah tidak akan tidak mati dan mereka tidak akan takut mati karena mereka hidup. Karena Pak Sahabat sering mengatakan talqin itu membuat hidup lebih hidup dan kita tidak dimatikan lagi. Selalu hidup dimanapun, kapanpun berada. Kalau bahasanya hanya berpindah alam saja dari negeri dunia menuju negeri akhirat. Dari dunia menuju negeri hakikat. Itu saja perpindahan. Maka berkata Syekh Abu Ali Ar-Rajabari radhiyallahu an, ketika telah meninggal di tempat beliau seorang miskin yang asing. Kemudian beliau memandikannya dan kami menyolatinya dan meletakkan di dalam liang kuburnya. Lalu disingkapkan wajahnya supaya terkena tanah. Maka dia buka kain kafannya agar wajahnya tersingkap dan saya Abu Ali berkata, hai Abu Ali, apakah engkau hinakan aku di hadapan yang menghina aku? Si mayit itu berkata kepada si Abu Ali, aku menjawab, ya Sayyidi, apakah engkau hidup sesudah mati? Ia menjawab, aku masih hidup. Dan setiap orang yang mencintai Allah tetap hidup. Setiap orang yang mencintai Allah tetap hidup. Aku akan menolongmu besok dengan kedudukan. Hai Rujabar. Maka ini diceritakan dalam kitab Tuhyatul Ikhwan oleh Syekh Ahmad Al-Fasyani. Ini diceritakan seperti itu. Maka siapapun, maka Abah mengatakan ini para aulia Allah, para wali-wali Allah. Mereka itu senantiasa berbahagia dengan apa? Dengan kalimah yang sudah ditanamkan ke dalam hati. Kalimah yang telah ditanamkan dalam batin. Maka berbahagialah.
Maka kematian itu adalah sesuatu yang membuat bahagia. Secara syariat, jasad ditinggalkan oleh ruh. Maka ruh itu akan kembali kepada Tuhannya. Kembali kepada kampung halamannya yang sempurna. Kematian ulama kenapa menjadi kegelapan? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iza ma apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah yang terus mengalir dengan pahala, atau au ilmu muntafaun bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh yang mendoakan. Pada anak soleh yang mendoakannya, dulu abuya Kiai Haji Muhammad Soleh Mukhtar Hujatul Arifin, anak soleh di sini dikatakanlah Syekh Mursyid yang selalu mendoakan orang tua kita semua, mendoakan kita semua. Itulah anak soleh. Maka berbahagia kita sudah ketemu dengan anak soleh, ketemu dengan manusia soleh, yaitu Syekh Muhammad Abdul Gaus Syekhullah Maslul, dimanapun, kapanpun doakan. Maka Imam Asyayuti menyelidiki dari tiga perkara ini. Ternyata dari tiga perkara ini jumlahnya menjadi 11. Maka beliau menyusun dalam bentuk puisi, apabila anak Adam mati, putuslah amalnya, kecuali 10 ilmu yang disiarkannya. Dan doa seorang anak menanam pohon korma, dan sedekah yang mengalir pahalanya, mewakafkan mushaf dan tempat penjagaan menggali sumur atau mengalir sungai, membangun rumah untuk ditinggali orang yang terlantar, atau membangun tempat berzikir dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka ambil semua itu dari hadis-hadis yang disampaikan. Maka dari tiga perkara, setiap anak cucu Anda meninggal dunia, maka itu bisa terlihat dengan apa yang dikatakan, semuanya untuk bermanfaat untuk orang yang hidup, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan hidup dan bisa menghidupkan orang-orang yang meninggal, yang masih hidup di dunia. Kita lihat contoh para aulia-aulia Allah, mereka kasih Allah, mereka mati pun bisa menghidupkan orang yang hidup di atas kuburan. Itulah keberkahan yang Allah berikan kalau kita senantiasa dimanapun, kapanpun kita mengingat kematian itu untuk bersiap-siap dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berkah semuanya, segalanya, selamanya kita semua diistiqomahkan dalam mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amalia Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Madsuralah Simarata PPKN. Dan Allah berikan kemudahan dan kemurahan dengan kemuliaan saya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.